Suharso dilahirkan pada tanggal 13 Mei 1912 di Desa Kembang di lereng Gunung Merbabu, termasuk Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Sastro Suharjo, pernah menjadi lurah dan beliau masih keturunan abdi dalem Keraton Surakarta. Putranya ada 7 orang dan Suharso adalah putranya yang keempat. Suharso hidup dan dibesarkan di lingkungan pedesaan dengan penuh kesederhanaan. Ketika Suharso duduk di kelas 5 HIS, ayahnya meninggal dunia sehingga ibunya lah yang menjadi penopang keluarga dengan berjualan nasi. Namun makin lama beban keluarga semakin berat sehingga kedua kakak Suharso berhenti sekolah. Ayahnya bapak itu, jadi Mbah Kakung itu Demang dulu. Demang itu mungkin ya sebelum meninggal mungkin ya lumayan lah kehidupannya. Tapi setelah meninggal itu yang saya dengar Mbah Putri itu yang berat itu, karena janda harus menghidupi anak-anaknya gitu, sehingga kehidupan kecilnya itu ya mungkin agak mungkin udah bukan kecil, tapi udah mulai SMA atau apa gitu, mulai agak kesulitan. Suharto, kakak Suharso, lalu bekerja sebagai carik dan kemudian diangkat menjadi lurah. Dengan kedudukan sebagai lurah itu, kakaknya membantu membiayai pendidikan Suharso. Di masa kakak-kakaknya Suharso dalam keadaan prihatin, ia turut membantu ibunya menjual tembakau. Dengan berjalan kaki, Suharso membawa tembakau di atas kepalanya menuju kota Boyolali. Tetapi justru keprihatinan itu menempa Suharso menjadi pemuda yang kuat, ulet, dan tidak mengenal perasaan rendah diri. Pada tahun 1919, Suharso disekolahkan di Sekolah Dasar Berbahasa Belanda atau HIS, Hollands Inlandse School di Salatiga. Ia termasuk anak yang cerdas dan tidak pernah tinggal kelas. Pada tahun 1926, Suharso menamatkan sekolah dasar atau HIS dengan angka yang memuaskan. Ia lalu melanjutkan sekolahnya di SMP atau MULO, Meer Algebreed Lager Onderwijs di Solo. Ia menumpang di rumah keluarga Dr. Dullah. Tahun 1930 ia tamat dari MULO, lalu melanjutkan ke SMA Paspal atau AMS, Algemeen Middelbare School di Yogyakarta. Di AMS menjadi anggota perkumpulan Young Java yang kemudian menjadi Indonesia Muda. Meskipun demikian, ia tidak tertarik pada perjuangan politik. Suharso lebih tertarik pada kesenian, yaitu tari dan karawitan Jawa. Jadi kalau almarhum bapak itu ada gambar lukisan dinding gitu. Beliau lagi menari. Waktu itu beliau masih mahasiswa kedokteran di Surabaya. Tahun 1937 kalau nggak salah tahunnya. 1937 itu beliau menari Panji, Kak Panji. Dari dalam Jawa itu ada Panji, itu menari dengan kepala yang pakai ke atas gitu. Gambarnya seperti itu. Tapi beliau memang sering menari dan saya lihat bapak itu almarhum kalau menari bagus narinya, gerakannya, kepala yang itu saya nggak bisa ngerti. Saya itu belajar, saya bilang bapak apa itu kepalanya kalau lagi garang gitu tuh kok enak banget. Saya itu nggak bisa gimana gitu gini bisa mas. Nah, itu harus latihan gitu. Itu yang saya ingat. Jadi bapak itu dari mahasiswa itu memang sudah menekuni tarian Jawa, terutama dari Jawa. Sesudah tamat AMS, ia mendapat beasiswa untuk belajar di Sekolah Kedokteran atau NIAS, Nederlands Indische Artsen School di Surabaya. Ya, saya juga masih
menjadi pertanyaan waktu itu kenapa beliau bisa masuk ke kedokteran. Biasanya yang masuk ke kedokteran itu ya anak-anaknya yang terpilih gitu. Tapi mungkin apa karena waktu itu Mbah Kakung itu masih ada sebagai teman itu, mungkin dapat prioritas bisa masuk ke kedokteran. Karena sebenarnya yang kedokteran yang masuk itu selain bapak, adiknya juga, Dr. Suparno itu kedokteran juga gitu. Jadi ada di antara saudaranya itu 7 orang. 7 orang itu kalau bapak itu nomor 4. Jadi yang nomor 4 tengah-tengah bersini dan adiknya yang nomor 5 ini kedokteran. Dokter lah, jadi dokter. Nah itu. Jadi mungkin ada privilege atau apa sehingga bisa masuk ke kedokteran. Pada tahun 1939, Suharso lulus ujian NIAS dan berhak menggunakan gelar Indis Arts. Suharso mulai bekerja di Rumah Sakit Umum CBZ, Surabaya, serta selalu giat menambah pengetahuan dan memperdalam ilmu bedah, hingga akhirnya mencapai dokter spesialis ahli bedah. Karena berselisih dengan seorang suster berkebangsaan Belanda, lalu dipindahkan ke Ketapang, Kalimantan Barat. Dalam perjalanan ke Ketapang, ia singgah di Pontianak, ibu kota Kalimantan Barat, tahun 1941. Menikah dengan Johar Insiah, putri Dr. Agus Jam, dokter spesialis mata. Baru setelah menjadi dokter, itu beliau dihukum dari Surabaya dipindah ke Pontianak karena beliau ada dianggap melanggar prosedur dan bertentangan dengan suster yang pemimpin di situ gitu, sehingga beliau dipindah gitu, nggak boleh kerja di Surabaya di rumah sakit. Nah, beliau ke Pontianak, terus di sana ketemu sama Eyang. Eyang itu ayahnya ibu almarhum itu dokter di sana, dokter mata, dokter umum juga karena zaman dulu kalau dokter ya udah segala macam penyakit harus bisa, tapi sebelumnya beliau dokter mata, dokter Agus Jam. Nah terus ketemu sama ibu di situ, disitulah ketemu di Pontianak. Kemudian setelah menikah itu ayah itu kan ditempatkannya di Ketapang. Pada saat invasi Jepang di Indonesia tahun 1942, tak terkecuali di Kalimantan Barat, ketika pasukan Jepang menyerbu Indonesia, Dr. Suharso dan istrinya masih berada di Ketapang. Tindakan Jepang terhadap kaum terpelajar di sana terkenal kejam dengan pembunuhan tanpa alasan, kecuali kecurigaan bahwa kaum terpelajar akan menentang pemerintah Jepang. Banyak korban pembunuhan kejam itu, antara lain Dr. Agus Jam, mertua Dr. Suharso. Kalimantan itu dikuasai oleh angkatan laut, kalau nggak salah dari Jepang itu, angkatan lautnya itu sadis gitu. Banyak dokter yang dibunuh, orang-orang yang dianggap membahayakan, cendekiawan gitu, itu dikumpulkan terus dibunuh secara massal. Ada makamnya di Pontianak, ada Pontianak. Jadi makan bersama gitu. Karena khawatir akan keselamatannya, maka Dr. Suharso beserta istri melarikan diri dari Ketapang. Suami istri itu menyeberang ke Pulau Belitung dengan motorbot. Dari Belitung, ia meneruskan perjalanannya dengan perahu Bugis atau Wangkang ke Pulau Jawa. Ternyata perahunya sampai di Pasar Ikan Jakarta. Ia lalu naik perahu lain menuju Semarang. Namun angin tidak membantu pelayarannya. Eyang itu dibawa sama Jepang itu, ditangkap lah. Itu udah sebelumnya udah tahu dan dia nyuruh bapak dan ibu tuh lari, jangan di sini, lari ke Jawa. Jadi pakai perahu, ya mungkin perahu nelayan atau perahu apa. Bapak dan ibu melarikan diri ke Jawa. Jadi nggak ikut dieksekusi oleh itu Jepang, tentara Jepang yang di sana, yang di Pontianak.
Nah, mendarat di Tegal. Setelah 3 hari di lautan, barulah Suharso dan istri mendarat di Indramayu, Jawa Barat. Setelah beberapa lama di sana dan berkesempatan pergi ke Bandung, mereka kembali ke Indramayu. Dari sana dengan perahu ke Tegal, kemudian dengan perjalanan darat sampai di Solo, ibu kota Karisidenan Surakarta, Jawa Tengah. 1 bulan lamanya Dr. Suharso dan istri tinggal di desa kelahirannya Suharso. Kemudian bekerja di Rumah Sakit Jebres Solo yang dipimpin oleh Dr. Pujo. Ketemu sama tentara Jepang juga, nggak tahu juga. Tapi kebetulan si angkatan ini orangnya baik dan Bapak pernah menolong dia, entah waktu itu dia sakit apa atau apa, tapi bebas. Jadi tidak ada penangkapan dan dibebaskan pergi tuh kan Bapak ke Solo, karena di Solo itu ada eyang, jadi saudara-saudaranya kan semua waktu itu di Solo. Jadi Bapak ke Solo terus dapat tempat di Rumah Sakit Jebres, itu namanya Rumah Sakit Jebres. Pemerintah Jepang di Kalimantan kehilangan Dr. Suharso dan memerintahkan mencari dan menangkapnya. Beruntunglah ia mendapat perlindungan dari Dr. Maeda, seorang dokter Jepang, sehingga tetap bekerja di Rumah Sakit Jebres. Dengan demikian Dr. Suharso selamat dari kekejaman dan pembunuhan Jepang. Pada masa revolusi kemerdekaan, Dr. Suharso banyak sekali menolong menyembuhkan para pejuang gerilya. Ia bertugas di wilayah utara Ampel, Boyolali, sampai dekat Salatiga. Tahun 1945, kemudian ia ditempatkan kembali di Rumah Sakit Jebres di bagian bedah bersama Dr. KRT Patmonagoro. Bersama kawan-kawan membentuk cabang PMI untuk membantu pejuang-pejuang kemerdekaan. Masih saya lupa nama perangnya, tapi perang itu Bapak juga terpaksa harus ke daerah Merapi Merbabu. Itu di situ ada para pejuang kita dan Bapak juga ikut mengobati, bertugas sebagai dokter PMI Palang Merah. Selama merawat para pejuang kemerdekaan yang menjadi cacat karena perang gerilya itu, Dr. Suharso banyak mendengarkan keluh kesah mereka yang berkecil hati karena cacat yang dideritanya akibat perang. Dari situlah terketuk hati Suharso untuk mendirikan sebuah tempat rehabilitasi para penderita cacat tetap. Artinya keberpihakan Dr. Suharso terhadap persoalan kemanusiaan ya sangat luas. Terbukti bahwa penanganan atau rehabilitasi sentrum, kemudian menciptakan protese itu kan diperuntukkan bukan hanya orang Solo, tetapi juga melebar ke seluruh Indonesia, bahkan dunia pun akhirnya sangat menghargai itu. Pada tahun 1950, perintisan Pusat Pelatihan Training Center Departemen Sosial memperoleh dukungan dari Kolonel Gatot Subroto, Gubernur Militer untuk Surakarta, Pati dan Madiun, The British Council, dan Gubernur Jawa Tengah. Di Surakarta itu dulu ada istilah second sor. Orang Jawa, orang awam menyebutnya second soro. Nah, kalau second sor atau second soro itu ya di Jebres itu. Sehingga wajar kalau ada dugaan ya Dr. Suharso itu aktif di situ awalnya gitu ya. Di perpustakaan rumah sakit, ia menjumpai buku karangan Dr. Henry H. Kessler berjudul Rehabilitation of the Handicapped. Dari buku itu dan prospektus lain-lainnya, Dr. Suharso memperoleh pengetahuan tentang rehabilitasi orang cacat. Ia lalu cepat-cepat mulai mencari orang yang bisa membuat desain tentang protese
atau tiruan alat tubuh. Pak Sukandar, itulah yang mula-mula membantu Dr. Suharso dengan membuat gambar-gambar. Hampir tiap malam, mereka berdua sibuk membuat rencana untuk mendirikan suatu rehabilitasi sentrum untuk para penderita cacat. Kemudian, Suroto Reksopranoto membantu membuat kaki dan tangan tiruan. Rumah sakit itu, pada waktu udah perang, udah selesai itu, Bapak kembali ke rumah sakit, tugas itu ketemu dengan ahli teknik, Bapak Suroto. Bapak Suroto itu membantu membuatkan kaki palsu. Kaki palsu dulu, waktu itu tangan kaki dulu mungkin. Kaki palsu bikinan garasi itu, di garasi. Nah itu mulainya perbaikan untuk mereka yang tadinya dipotong kakinya itu bisa diusahakan dapat kaki palsu, protese. Mulailah Dr. Suharso melakukan percobaan secara sederhana. Dr. Suharso tidak hanya membatasi pada penyembuhan dari penyakit badaniah, tetapi juga memikirkan dan berusaha agar penderita dapat sehat kembali dengan kesanggupan dapat hidup secara layak. Mula-mula Dr. Suharso menggunakan kayu jati untuk membuat bagian tubuh tiruan, tetapi ternyata terlalu berat. Lalu dipilihnya kayu waru yang tidak terlalu berat, yang juga tidak lekas lapuk. Pada waktu itu, sebagaimana layaknya seorang perintis, Dr. Suharso terpaksa berjalan ke sana kemari, menghubungi tokoh-tokoh dan instansi untuk mencari bantuan, perlengkapan, dan dana. Beruntunglah, Kepala Rumah Sakit Jebres Solo mengizinkannya menggunakan ruangan kecil bekas bengkel mobil untuk bengkel kerjanya. Waktu itu, banyak rekan dokter yang terheran-heran melihat Dr. Suharso bekerja dengan tekun untuk merehabilitasi penderita cacat. Itulah letak kelebihan Prof. Suharso menurut saya ya, bahwa sebuah ide gagasan mesti harus diterjemahkan dalam kegiatan real, dipraktekkan. Dan yang kedua, Dr. Suharso ini menurut saya mempunyai jiwa entrepreneurship yang sangat tinggi. Dalam arti dia berpikir bukan sekedar soal kepedulian dia secara pribadi untuk membantu sesama, tetapi sudah berpikir bagaimana menjaga sustainability dari gagasannya itu. Tadi misalnya sudah tahu kalau yayasan itu pasti kesulitan dalam mendapatkan pendanaan untuk keberlanjutannya kan. Nah, dalam organisasi apapun, organisasi itu akan tumbuh kalau berhasil membangun jejaring. Ada linkage and enabling-nya, dia sudah sadar dari awal. Maka wajar ya untuk menjamin kelangsungan hidup yayasannya ini, dia harus mendapat dukungan dari banyak pihak, antara lain dari pemerintah. Ada dari Kementerian Sosial, ada Kementerian Kesehatan, ada dari Hankam sendiri. Kementerian Kesehatan atau yang sekarang disebut Departemen Kesehatan membenarkan pekerjaan Dr. Suharso. Bahkan tahun 1950 ia dikirim untuk tugas belajar di Inggris memperdalam bidang protese. Sekembalinya dari luar negeri, ia diangkat menjadi pemimpin umum usaha protese. Sebenarnya, sudah sejak 1 Juni 1948, pekerjaan ini telah diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan dengan Dr. Suharso juga sebagai tulang punggungnya. Setahun kemudian, usahanya makin mantap dan Dr. Suharso mendirikan serta menjadi supervisor rehabilitasi Sentrum Penderita Cacat Tubuh di Surakarta.
perjuangannya makin berkembang. Pada tahun 1953, ia mendirikan Rumah Sakit Ortopedi di Surakarta. Berikut Yayasan Pemeliharaan Anak-anak Cacat. Maka tahun 53 di Solo berdiri YPAC atau yayasan yang menolong orang-orang cacat, terutama dari para korban perang. Bahwa lembaga itu kemudian berkembang menjadi beberapa cabangnya, iya, karena menangani korban perang itu tidak sekedar membantu memulihkan fisiknya, tetapi juga psikologinya. Jadi ada aspek fisiknya, ada aspek sosial psikologinya, yang itu kemudian tumbuh berkembang menjadi tempat-tempat atau sentrum-sentrum untuk pemulihan korban perang. Yayasan Pemeliharaan Anak-anak Cacat ini tidak hanya berdiri di Solo, tetapi juga segera didirikan di tempat-tempat lain. Sekembalinya Dr. Suharso dari Bombay, India, untuk menghadiri International Study Conference on Child Welfare dan di Madras, India, untuk mengikuti International Conference on Social Work tahun 1952, maka ia mendirikan yayasan dengan nama The Foundation for the Care of Crippled Children, atau Yayasan Menolong Anak-anak Lumpuh. Bantuan dari luar negeri berupa tenaga dokter, suster, dan dana makin banyak. Misalnya dari Amerika, Finlandia, Filipina, Australia, Inggris, Selandia Baru, Jepang, Prancis, dan Belgia. Pada tahun 1953 di Solo, pemerintah daerah memberikan bantuan berupa tanah seluas 8.700 meter persegi untuk gedung Sheltered Workshop. Departemen Sosial dan Biro Pembangunan Nasional juga memberikan bantuannya. Yang penting dan amat berguna didirikan oleh Dr. Suharso ialah Sheltered Workshop atau bengkel. Di sini para penderita cacat diberi kesempatan untuk bekerja bersama-sama dengan orang-orang yang tidak cacat atau normal. Dengan adanya Sheltered Workshop itu, maka para penderita cacat dapat memulihkan kembali kepercayaan pada dirinya. Pada tahun 1969, Dr. Suharso bersama Ibu Suharso karena jasanya mendapat hadiah Albert Lasker Award di Dublin, Irlandia. Selanjutnya bersama Suroto Reksopranoto, ia juga menerima sertifikat dari Universitas California, Los Angeles yang mengakuinya sebagai clinical instructor yang berhak memberi pelajaran dalam bidang prostetik dan ortotik. Dr. Suharso tidak henti-hentinya berprakarsa. Ia telah menggerakkan berdirinya Yayasan Pembina Olahraga Penderita Cacat di Solo. Selain itu, ia juga memberi kuliah pada Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada pada mata kuliah Ilmu Ortopedi dan di Universitas Diponegoro serta Sekolah Tinggi Olahraga di Surakarta. Namanya terkenal di luar negeri secara luas. Ia pernah menjadi konsultan pada pemerintah Vietnam Selatan. Penghargaan yang diterimanya datang dari berbagai penjuru dunia. Selain yang sudah disebut sebelumnya, juga berupa Fellow of the International Fabric League of Surgeons di Jenewa, Bintang Satya Lencana Pembangunan Republik Indonesia, penghargaan dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia, Bintang Mahaputra kelas 3 Republik Indonesia, Dokter Honoris Causa dalam Ilmu Kedokteran UNAIR, dan People to People Program Committee for the Handicapped Amerika Serikat. Di lapangan seni budaya, selain mendirikan Siswa Matoya, Surabaya,
juga menjadi anggota pengurus Yayasan Pendidikan Saraswati dengan Universitas Nasional Saraswati di Surakarta dan memimpin penyelenggaraan Sendra Tari Ramayana. Kemudian menjadi anggota Dewan Penyantun pada Akademi Karawitan Indonesia. Ya, itu bisa dimaknai bahwa Dr. Profesor Suharso itu manusia multidimensi ya. Artinya tidak melulu dengan pekerjaannya yang di bidang apa tadi ortopedi atau membuat alat-alat protese dan lain-lain, tetapi dia juga sadar betul bahwa manusia hidup itu ada dimensi lain yang berkaitan dengan budaya dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, meskipun dia itu dididik dalam lingkungan budaya barat, dalam arti pendidikan barat, mulai dari Holland Inland School atau dari Milo, kemudian di Nias, itu kan seolah-olah membentuk Profesor Suharso menjadi seperti orang barat. Tetapi ditunjukkan ternyata tidak, gitu, bahwa dia masih sangat mencintai budayanya. Nah, ini bagi generasi muda kan penting, bahwa Anda boleh belajar setinggi langit dengan ilmu pengetahuan modern, tapi bahwa Anda itu punya akar budaya yang kuat. Ya, kalau Prof. Suharso ya ditunjukkan kecintaannya pada seni tradisi yang masih begitu melekat. Itu contoh baiklah bagi generasi sekarang. Dr. Suharso wafat pada usia 59 tahun pada tanggal 27 Februari 1971 di rumahnya Jalan Slamet Riyadi, Surakarta, sesudah menderita sakit 6 bulan dan dimakamkan di Desa Seboto, Ampel, Boyolali. Saya pertama kali kena jantung itu di pesawat terbang dari Hong Kong kemana, tapi akhirnya beliau dibawa ke Cina, RRT. Di situ dirawat, sudah bisa sembuh sementara, kembali ke Jakarta. Tapi sampai di Jakarta juga ketemu sama almarhum dokter Karaman itu. Dokter Karaman mengatakan bahwa kalau nggak hati-hati ini akan terjadi 5 tahun lagi seperti ini dan fatal. Fatal artinya ya mungkin akan meninggal gitu. Jadi waktu Bapak kena sakit itu, dia udah tahu, wah ini saya kayaknya udah nggak bisa diperbaiki, udah nggak mungkin. Dia mengatakan, ini kalau mesin mobil itu udah nggak bisa, kalau turun mesin atau gimana nggak bisa, ya udah. Mungkin itu karena apa? Terlalu lupa sama penyakitnya jantungnya karena bukan dikejar karena terlalu bersemangat untuk kerja terus. Gitu. Yang terakhir memang banyak menulis buku walaupun nggak menulis sendiri, meskipun dituliskan orang lain, tapi itu kegiatan itu kan banyak berpikir, banyak ini banyak itu. Jadi itu antara lain yang ikut penyakit jantung dan 5 tahun diramalkan terjadilah. Ya makamnya sederhana, itu juga kakak saya merubah jadi makam yang seperti standar sekarang itu. Jadi nggak ada batu nisan. Dulu ada batu nisan bapak ibu dan ada udah dibuatkan. Saya yang dulu harus mendesain gitu. Jadi saya mendesain karena bawahnya itu sudah kayak batu candi ya. Nisannya di situ ya udah ikut nisan yang sekitar situ. Ada tukang nisan ya saya ikut ke sana, ikut pesen seperti ini ya gitu. Udah jadi semua, tinggal nunggu kapan akan dipasang. Tapi ternyata dipasang waktu ayah meninggal tuh dipasang. Waktu ibu udah nggak ada. Setelah kakak saya kembali dirubah semua. Jadi kuburan itu menjadi yang biasa seperti standar sekarang. Tanah rata hanya nama aja. Ya seperti yang sekarang kuburan. Dr. Suharso dikaruniai 3 orang putra, yakni Dr. Tunjung Sulaksono Suharso, SPBO FICS, Insinyur Tunjung Wijayanto Suharso, MSP, dan Dr. Tunjung Hanurdaya. Tunjung Sulaksono itu artinya waktu itu menurut Bapak
dia yang melaksanakan Sulaksono, melaksanakan mungkin keinginan bapak almarhum menjadi dokter. Gitu. Kemudian nama saya Tunjung Wijayanto. Jadi saya diharapkan membawa kejayaan. Waktu itu kan belum menang, masih melawan Jepang perang gitu. Saya lahir tahun 46 gitu. 46 itu masih ada itu, cuman nama saya Wijayanto itu supaya saya membawa kejayaan gitu, kemenangan. Adik saya dapat nama setahun kemudian lahir, namanya Hanurdoyo. Saya sendiri nggak tahu persis karena nggak dijelaskan, tapi kaitannya mengharapkan cahaya yang memberi kekuatan gitu. Hanurdoyo itu nama dari orang tua. Semuanya pakai Tunjung, saya nggak ngerti dan nggak pernah tanya kenapa. Cuman bapak bilang Tunjung itu maksudnya bunga teratai. Seperti bunga teratai itu ada macam-macam, ada bunga Padma, ada teratai, ada Tunjung. Tunjung itu bunga itu. Jadi itu harapannya meskipun di tempat yang becek, dia tetap menjadi bunga yang indah, yang pokoknya Tunjung tapi teratai. Untuk menghargai jasa-jasanya, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada almarhum Profesor Dr. Suharso. Gelar pahlawan itu diberikan di Istana Negara, kemudian yang diundang itu memang ibu, saya mendampingi, kemudian saya nggak tahu adik ikut nggak. Sepertinya saya berdua sama ibu. Saya berdua ibu, terus ya menerima gelar, dan setelah upacaranya itu ya makan-makan lah di istana gitu. Nah itu waktu itu Pak Harto dan Butin Soeharto, saya ingat itu. Saya malah hampir nabrak Butin, hampir nabrak. Terus ada Pak Bud Mukhtar yang dosen seni rupa ITB itu yang ngalangi, awas ada Butin, oh iya, aku hampir nabrak. Jadi suasananya itu sebenarnya santai dan kekeluargaan semua, sehingga ngobrol-ngobrol gitu. Jadi itu waktu pemberian gelar pahlawan saya mendampingi ibu. Dengan surat keputusan Presiden nomor 088-TK/1973 tanggal 6 November 1973. Serta pengukuhan KRI Dr. Suharso 990 menjadi kapal bantu rumah sakit dilakukan oleh Kasal Laksamana TNI Slamet Subianto pada tahun 2008 di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Pesan saya untuk generasi yang akan datang, ya, artinya mungkin milenial ya sekarang istilahnya. Kamu dan setiap orang itu punya keinginan atau kesenangan kerja di tempat yang disenangi. Udah itu aja, kejar. Apa ilmunya di situ ada, kejar ilmunya dan praktekkan semuanya seperti yang Anda cita-citakan dan Anda suka sekali untuk bekerja di situ. Itulah pesan saya ke generasi muda pada umumnya, apapun profesinya. Ya, semoga para generasi yang akan datang, generasi para penerusnya bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil hal-hal yang bisa dicontoh untuk kehidupan. Karena kita itu hidup bukan hanya di dunia saja. Kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah nanti. Apa yang sudah kita lakukan di sini, apa yang sudah kita kerjakan di dunia ini, untuk apa? Ya, monggo para generasi muda mengambil pelajaran. Berangkat dari satu ungkapan lama ya, meskipun terkesan jadul tapi itu masih relevan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Nah, cara kita menghargai bukan mengkultuskan, tetapi bagaimana mempelajari ide-ide pemikirannya, kemudian kita aktualisasikan di dalam masa sekarang.
karena setiap zaman ada tantangannya yang berbeda-beda. Satu hal yang mesti itu terus dipelajari, diaktualisasikan dalam kehidupan adalah ya kepedulian Profesor Soeharto atas penderitaan orang lain, ya, kepeduliannya terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, pandangan orang banyak terhadap orang cacat yang sekarang istilahnya difabel itu memang harus perlahan-lahan diubah. Kalau sebagian orang memandang mereka kelompok yang tidak penting atau termarginalisasi, justru sekarang harus menempatkan orang-orang itu ya sama dengan yang lain. Nah, ini soal prinsip keadilan, prinsip kepedulian itu. Solo sebagai tempat lahirnya rehabilitasi sentrum tentu ini menjadi kiblat banyak tempat, banyak pihak untuk belajar ke Solo. Nah, pesannya jelas ya, orang Solo sendiri jangan melupakan sejarahnya Prof. Soeharto. Dan UNS sudah mencoba untuk mempunyai pusat kajian difabel, sehingga isu tentang ketidakadilan terhadap difabel itu tidak terjadi, dan dibuktikan sekarang kampus-kampus kan sangat aksesibel untuk para calon mahasiswa yang berkebutuhan khusus itu.